Halo, Assalamualaikum. Bisa dengarkan suara Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ini kelas konfirmasi dulu ya. Apakah ini kelas 10 BDB? Ya, benar ya? 10 BDB. Ya, Ya, untuk materi kedisiplinan ya. Nggih. Oh ya, oke, terima kasih. Ya. Oke, sambil menunggu temannya yang lainnya ya. Tapi ini kan sudah waktunya sudah sudah pukul 9:31, berarti malah sudah lebih 1 menit ya. Oke. Apakah Mbak operatornya sudah ready? Siapa, Mbak Suci atau siapa ya? Sudah ready, Mbak? Sedang saya siapkan, Ibu. Oh ya, oke. Nanti untuk PowerPoint-nya berarti kalian yang menayangkan ya, Ibu nggak usah ya. Ya, PowerPoint-nya Mbak operator nanti yang menayangkan ya. Sedang saya siapkan, Ibu. Oh ya, ya bagus. Untuk ini sebetulnya ini untuk yang slide pertama ini harusnya malah slide terakhir Mbak, karena itu keterangan mengenai apa yang nanti sudah Bu Guru sampaikan itu ada di buku tata tertib sekolah. Tapi nggak apa-apa, nggak menjadi masalah. Oke, bagaimana mau diacarani apa langsung Ibu ini? Ibu mulai? Mau diacarani apa langsung Ibu mulai, Mbak? Mbak operator, ini, Mbak Bu. panitia, ya? Bisakah? Sedang menunggu operator. Sedang menunggu moderator, Ibu, untuk pembukaannya. Ini malah sudah lebih 2 menit loh, ayo. Katanya kedisiplinan. Ibu siapnya malah sebelum 10 menit itu sudah Ibu buka loh tadi. Kalau begitu, tayangannya kalian tayangkan yang slide terakhir, Mbak, yang kaitannya tata tertib dengan tata tertib ini kaitannya dengan pandemi, Mbak. Kita mulainya dari itu saja. Ya, yang slide terakhir berarti. Slide terakhir. Ibu, ini kan saya sudah menayangkan. Apakah sudah muncul? Iya, sudah muncul, iya. Sudah muncul. Makanya Ibu bisa Ibu konfirmasi karena Ibu sudah membaca. Oke, moderatornya bagaimana? Sudahkah? Ayo, kita disiplin loh. Apa langsung saja ya, Mbak ya? Untuk moderator ditinggal saja, nanti terakhir saja. Itu, Bu, moderatornya sudah ada. Ya. Bisa dimulai, Bu. Iya. Saya mulai sekarang ya, Bu. Iya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Tririn Darmani, Sarjana Pendidikan, serta kepada adik-adik kelas 10 yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat melaksanakan acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya izinkan saya Ajeng Siva selaku moderator pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua
pembacaan biodata pemateri. Acara yang ketiga, acara inti, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan bacaan basmalah. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melangkah pada acara inti, yakni penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan biodata pemateri. Nama Ibu Tri Rindarmani, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Surakarta 11 Januari 1966, jabatan Guru Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pesan, apabila kalian merasa bebanmu lebih berat daripada yang lain, karena Allah tahu kalian lebih kuat daripada yang lain. Masuki acara inti, saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri, tempat dan waktu dipersilahkan. Untuk Ibu Tri Rindarmani bisa dimulai, Bu. Ya, oke. Terima kasih kepada Mbak Giska yang sudah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk melanjutkan acara ini. Mudah-mudahan tadi sudah dimulai dengan bacaan basmalah, acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan siswa-siswa adik-adikmu, siswa-siswa baru bisa paham dan nantinya bisa menindaklanjuti apa yang sudah nanti Ibu sampaikan. Oke, seperti yang sudah Ibu sampaikan share materinya dengan ini ya, dengan poin-poin, maksudnya itu biar punya gambaran bahwa itulah nanti yang akan Ibu sampaikan. Kalau sudah punya gambaran itu paling tidak bisa membayangkan, paling tidak ya. Kalau tidak bisa membayangkan ya nanti dengarkan saja apa yang akan Ibu sampaikan. Ya, oke. Oke, kedisiplinan. Di situ sudah ada tentang pengertian kedisiplinan itu apa, tetapi Ibu mau melangkahnya langsung nanti ke slide yang C ya, yang terakhir itu ya. Jadi sebelum kita membicarakan tentang disiplin yang ada di sekolah atau disiplin pada umumnya, Ibu nanti langsung masuk ke disiplin di masa pandemi. Tapi sebelumnya bisa ditayangkan tentang materi MPLS-nya, Mbak. Jadi ini nanti Ibu akan memberikan materinya. Yang pertama adalah disiplin, pengertian daripada disiplin itu apa, lalu tujuan disiplin, sikap disiplin, contoh-contoh disiplin, baik di jalan raya, di sekolah, ya, dan tertib penjaga penampilan, serta disiplin di masa pandemi. Ya, tapi Ibu Guru akan memulainya dari disiplin di masa pandemi. Ya, nanti untuk yang di sekolah itu bisa kalian peroleh di buku saku ya. Nanti setelah MPLS nanti kalian akan dibagikan buku seperti ini. Nanti kalian kelas 10 akan dibagikan buku seperti ini. Nah, nanti datang ke sekolahnya tentu saja adalah bergiliran sesuai dengan jadwal, karena kita tidak boleh berkerumun. Satu di antaranya kedisiplinan nanti yang akan Bu Guru sampaikan adalah tidak menghindari kerumunan, ya. Oke, ya. Nanti kalau keterangan Bu Guru itu kurang jelas ya nanti bisa kalian baca di buku ini, karena ini hanya sebagai prolognya ya. Waktu kita juga terbatas, hanya sampai jam berapa, Mbak? 10.30 ya, 10.30 ya, hanya sampai jam 10.30, hanya sampai pukul 10.30. Oke, kita mulai slide berikutnya, Mbak. Tadi untuk materinya sudah Ibu secara garis besar sudah Ibu sampaikan. Oke, slide berikutnya kalian tampilkan yang pengertian disiplin. Pengertian disiplin itu menurut Kamus Besar. Halo, Mbak Operator. Halo.
Ini tidak bisa di slide selanjutnya, Bu. Nah, pengertian disiplin, ya udah kalau begitu nanti di-share saja materi keseluruhannya. Kalau enggak ya silahkan dengarkan saja wis ya. Oke, pengertian disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib. Yang kedua, pengertian disiplin itu ada dua kunci, yaitu taat, patuh akan aturan atau tata tertib. Nah, oke. Untuk kesimpulannya, disiplin itu adalah suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat. Karenanya, disiplin tidak lepas dari aturan, norma, prosedur, organisasi, kerjasama, hukuman, sanksi, dan lain sebagainya. Mas Firman mungkin barangkali bisa membantu menampilkan slide, Mas. Ternyata untuk anak nggak bisa menampilkan, Mas. Biar ditampilkan. Ya, Mas ya. Anak-anak ternyata. Iki. Nggih. Nggih, apa? Apa njiko iki wae? Metu iki. Oke. MPLSG. Yes. LS. Sebentar ya. Sambil menunggu karena ternyata kakak kelasmu mengalami hambatan dalam menampilkan slide-nya. Next. Nah, ini yes, ini. Apakah sudah bisa dilihat? Bisa, Sudah, Ibu. Ya, sudah, ya. Ibu. Sudah bisa, Bu. Oke ya. Jadi materinya adalah ini di pengertian disiplin, pengertian disiplin, sikap disiplin, contoh disiplin, disiplin di sekolah, disiplin di masa pandemi. Oke, Ibu ulangi tadi ya, pengertian disiplin. Nah, barangkali kalian kepingin mengetahui lebih jauh, apa sih sebetulnya disiplin? Yaitu tadi yang sudah Bu Guru sampaikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib. Dalam pengertian disiplin ada dua kata kunci, yaitu taat atau patuh, dan aturan atau tata tertib. Nah, sehingga tadi pada awal slide tadi kan ada buku ya, buku yang Bu Guru tunjukkan tadi. Nah, itu nanti ada di situ, makanya ada buku tata tertib. Agar apa? Agar kalian bisa membacanya. Nah, lalu kesimpulan dari pengertian disiplin itu apa? Adalah suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat. Ya, sehingga disiplin itu tidak lepas dari tadi aturan, norma, prosedur, organisasi, kerjasama, hukuman, sanksi, dan lain sebagainya. Nah, makanya tadi di dalam buku itu nanti ada ada rambu-rambunya, ada batasan-batasannya, bagaimana kalian nanti harus bersikap, bagaimana nanti kalian harus bereaksi, karena kaitannya kalau aturan itu pasti ada normanya. Norma di dalam masyarakat itu ada norma susila, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, ya. Kalian akan mentaati norma-norma itulah yang dinamakan disiplin.
Dan pasti semuanya ada prosedur. Sekarang saja yang sekalian sudah lakukan, yang kalian sudah rasakan adalah untuk prosedur ini. Di masa pandemi ini untuk mencegah atau untuk memutus mata rantai penyebaran virus, maka banyak jalan-jalan disekat. Agar apa? Agar tidak banyak orang berlalu lalang. Nah, itu ada prosedurnya ya. Prosedurnya menurut hukum. Nah, siapa yang melakukan mengerjakan? Organisasinya adalah pemerintah. Kerjasama dengan siapa? Dengan aparat hukum. Ya, apa hukumannya? Ya, kalau dia melanggar peraturan itu, maka dia nanti akan diberikan hukuman. Apakah kurungan, di penjara, ya, atau hukuman berupa sanksi, yaitu berupa ganti rugi, atau kalau misalnya itu orang ditahan KTP-nya atau ditahan selain KTP-nya ditahan kartu-kartu atau surat-surat pentingnya, itu karena kaitannya adalah dengan sanksi atau hukuman ya. Oke, itu ya, karena itu berupa teori pengertian. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Tujuan disiplin. Tujuan disiplin apa? Perbaikan kebiasaan-kebiasaan. Nah, sekarang kita masa pandemi itu kebiasaannya apa? Kebiasaan baru. Kebiasaan baru dengan menerapkan 5M itu. Apa 5M itu? Ya, sambil kita hubung-hubungkan dengan pandemi ya. Kebiasaan 5M itu apa? Memakai masker. Ya, kalau Bu Guru hari ini berbicara nggak memakai masker, maskernya tak lepas karena mau berbicara biar suaranya gandang. Ya. Ya, tetapi di sini Bu Guru di ruangannya sendiri, ya, sehingga tidak terkontaminasi dengan suara-suara lainnya atau atau uapnya ya, uapnya dari orang lain. Oke. Memakai masker, mencuci tangan. M yang kedua mencuci tangan. Yang kemarin tidak terbiasa mencuci tangan, tidak terbiasa pulang sekolah atau masuk rumah itu langsung bersih-bersih, sekarang wajib itu. Kenapa? Karena kita dari luar adalah membawa virus ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, kalau dulu kita selain berhimpit-himpitan, empet-empetan, sekarang kita harus jaga jarak. Minimal adalah 1 meter. Lalu menghindari kerumunan. Ya, seperti kemarin, kalian yang mendaftar datang langsung ke sekolah, kalian pasti tidak lupa bagaimana Bu Guru selalu mengingatkan. Bu Guru adalah yang ada di depan kemarin, yang selalu mengingatkan, ayo jangan duduk di bawah, ayo duduknya di kursi, ayo jaga jarak. Nah, masih ingat ya, yang kemarin datang ke sekolah, Ibu selalu mengingatkan seperti itu. Yang kalian waktu datang dengan orang tua selalu tanya, Bu, ini begini, begini, begini itu. Yang Ibu selalu duduk di depan itu, yang selalu mengingatkan itu ya. Ya, sehingga kalau kalian sudah diingatkan begitu, harapannya adalah selalu mentaati. Ya, jadi kemarin waktu di sekolah kalian ada yang duduk-duduk itu di lantai, lalu ibu ingatkan, hei jangan di sini, di situ, sana duduknya di kursi dan lain sebagainya. Yang ibu-ibunya bergerombol di depan, ya ibu sampaikan, ayo jangan di depan, ibu bapak harus ke kiri ke samping kiri kanan, di situ ada tempat duduk, di situ ada kursi, silahkan duduk di situ. Nah, ibu selalu mengingatkan seperti itu, ya. Nah, kalian juga sama, kebiasaan kalian itu yang tidak bisa dirubah, suka ngelesot, ya, tidak berdiri, tidak duduk di kursi, tetapi apa, ngelesot di lantai, di ubin, ya kan? Nah, mudah-mudahan dengan adanya aturan-aturan baru ini, kebiasaan-kebiasaan hidup baru, kebiasaanmu yang lama ditinggalkan. Sampai Ibu Guru bilang begini toh, ini bukan di terminal, ini bukan di stasiun. Ya, sehingga duduklah di tempat yang semestinya. Ya, kalau itu di terminal, itu di stasiun, karena mungkin penumpang banyak, kalian nggak dapat tempat duduk ya, akhirnya ngelesot-ngelesot. Tapi kalau itu di sekolah tidak ya. Oke, lalu yang terakhir adalah membatasi mobilitas atau berinteraksi keluar rumah.
apalagi sampai keluar daerah. Seperti kemarin Bu Guru itu mau menengok cucunya di Labuan Bajo, cutinya tidak disetujui karena harus keluar daerah. Nah, seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dengan membatasi atau dengan memberikan sekatan-sekatan, itu karena kaitannya adalah membatasi mobilitas atau interaksi ke luar daerah. Jadi kalau bisa di rumah saja, ya makanya kalian juga ini diberikan pelajarannya juga hanya lewat Vicon, karena biar kalian bisa menikmatinya di rumah, tidak usah kalian harus pergi ya. Kalian di rumah bisa mendengarkan atau memperoleh tambahan mata pelajaran. Nah, berikutnya perbaiki kebiasaan-kebiasaan, tadi sudah Ibu sampaikan ada 5M itu. Berikutnya menurut atas dasar prinsip bukan karena paksaan. Jadi kalian harus ikhlas. Ikhlas menjalaninya, ikhlas merubahnya. Karena semuanya ini akan kembali kepada diri kita sendiri, kepada diri kita masing-masing, ya. Mas ini menghidupkan kamera ya, Mas? Kok kameranya rakyat? Ben bocah, ben aku sana tuh. Nggih. Iki. Terus iki. Nah. Stop. Oh no, berarti kok iki ini rakyat tok no. Oh, tidak mendengar, tidak lihat. Ibu nggak apa-apa ya, yang penting materi tersampaikan ya. Ya, anak-anak. Ya, karena kan share slide. Berarti kita kembali ke slide ya. Mas, kita kembali ke slide ya mau. Kembali ke slide ke iki. Oh iki. Nah, yang tadi. Tapi udah harusnya dari sana ke yang slide-nya loh kan. Oh, Rai. Kan yang penting udah sharing. Stop sharing. Sharing lagi. Sharing di Mas iki. Oh, gitu. Stop. Ya, oke. Menurut aturan dasar hukum dan lain sebagainya sudah ya. Oke, kita akan melanjut tadi yang disiplin di masa pandemi. Ya. Nah, penerapan prokes sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Protokol kesehatan yang wajib ditaati adalah menjaga kebersihan tangan, terapkan etika batuk dan bersin, menjaga jarak minimal 1 meter. Oke. Jadi nanti kalian kalau mau datang ke sekolah ya, apakah urusan mengambil buku, apakah nanti mengambil seragam, atau mungkin nanti sudah tatap muka, kalian harus ini menjaga kebersihan tangan. Pertama itu, jadi begitu kalian masuk ke sebuah ruangan, kalian masuk ke ruangan dalam hal ini bukan ruangan kelas ya, tapi kalian itu masuknya adalah ke halaman. Begitu kalian masuk ke halaman sekolah harus cuci tangan seperti yang kemarin diisyaratkan oleh Pak Satpam ya. Pak Satpam sudah mengisyaratkan kepada kalian, ayo cuci tangan, begitu ya. Sebelum kalian masuk menghadap Bapak Ibu guru untuk diberikan penjelasan. Oke, tadi masalah 5M sudah ya. Nah, di dalam 5M itu yang perlu kalian terapkan adalah ini, etika batuk dan bersin. Kita tutup meskipun kita sudah memakai masker, kita harus bisa menjaga diri. Jadi waktu batuk atau bersin jangan malah maskernya dilepas ya, maskernya harus tetap dijaga, harus tetap dipakai. Syukur-syukur maskernya itu rangkap ya, paling tidak berangkap. Kalau yang pengen enteng ya ringan itu pakai masker yang dari kesehatan itu loh ya, yang ringan itu enak. Kalau yang pakai kain barangkali karena ukurannya nggak standar malah kalian merasa kepelepekan ya. Oke, terus tadi yang sudah Bu Guru sampaikan 5M itu tadi adalah menjaga jarak minimal adalah 1 meter. Maka dikatakan
dikatakan social distancing. Maka waktu nanti kalau kalian itu dimasukkan ke dalam ruangan kelas, kalian pun nanti akan diberi jarak. Jadi duduknya satu-satu, terus berjarak, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari waktu kita itu ngomong kan selalu mengeluarkan uap, ya. Nah, dari uap itu kita nggak tahu, ya, apakah itu mengandung bakteri apa tidak, kita nggak tahu itu. Oke, kita lanjutkan ya, karena waktunya tinggal di 20 menit lagi, kita akan sampai 9.15 itu. Nah, kita hanya 45 menit, sudah kita sampai pada sikap disiplin. Ya, sikap disiplin diterapkan pada setiap siswa dalam proses belajar mengajar agar setiap siswa dapat bersikap baik, positif, dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ya, sikap disiplin itu diterapkan siswa untuk siapa? Ya, pada waktu proses belajar mengajar. Kalau memang itu bisa diterapkan, akhirnya manfaatnya adalah positif. Bermanfaat untuk siapa? Ya, untuk diri kita sendiri. Seperti tadi, ya, disiplin di masa pandemi. Kalau kalian itu rajin memakai masker, kemanapun kita pakai masker, akan kecil kemungkinan kita akan terkonfirmasi. Ya, karena kita sudah preventif dengan menutup jalur pernapasan. Karena virusnya pandemi itu, virusnya COVID itu kan ngumpetnya atau bersemayamnya itu adalah di hidung, di tempat pernafasan kita. Maka waktu kita antigen atau kita itu PCR pasti di hidung itu, ya. Kalau Bu Guru sudah mengalami 3 kali karena Bu Guru kan suka pergi-pergi, ya. Kalau mau pergi itu apalagi naik pesawat, hidungnya itu di antigen, jadi diperiksa dengan seperti cotton bud itu, ya. Tapi ya semuanya itu tergantung penanganannya. Ada cotton bud yang lentur, lembut sehingga di hidung tidak terasa. Tapi ada juga yang keras sehingga nyocok. Di situ mau diambil lendirnya. Nah, lalu lendir itu adalah diperiksa dengan zat adiktif. Kalau dia itu ada terkonfirmasi virus, maka dia akan reaktif. Kalau reaktif harus isolasi mandiri atau dikatakan isoma. Itu juga merupakan bentuk daripada kedisiplinan, ya. Sikap disiplin pada diri orang perorangan, dari diri kita pribadi, diri kita masyarakat, ya, agar kita itu bisa selamanya menjaga, ya, agar kita bisa menjaga siapa saja, bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tapi menjaga lingkungan. Nah, itu namanya adalah toleransi. Ya, seperti tadi kan ada hukum, ada organisasi yang mengaturnya. Siapa yang terlibat dalam tata tertib itu, ya, siapa yang memberikan sanksinya, siapa yang memberikan peraturannya, semuanya itu sudah ada yang mengaturnya dan diterapkan atau dituliskan dalam sebuah buku, ya. Oke, selain sikap disiplin, kalian juga harus sikap sopan dan santun, ya. Sikap ditunjukkan dengan perilaku. Kalau santun diungkapkan dengan kata-kata. Contoh, sikap sopan itu bagaimana? Kalau ketemu dengan warga di sekolah, kita menyapa, tersenyum, bereaksi dengan hormat. Katakanlah cukup seperti ini aja, wes, memberi salam, ya, dengan membungkuk, ya, karena kita kan ketutupan ini, ya, ketutupan masker, dengan membungkukkan kepala, dengan menundukkan kepala sedikit, begitu kan, itu namanya nglurui, ya, dalam bahasa Jawanya, itu adalah dengan reaksi, ya. Tapi kalau dengan kata-kata itu namanya santun. Kalian mengungkapkan dengan kata-kata pun harus dengan yang santun, seperti mengucapkan salam, permisi, ya, permisi Bu, permisi Pak, atau pagi Bu, pagi Pak. Nah, karena apa? Kalau kita dimulai dari awal kita ketemu dengan orang sudah bersopan santun, ya, berperilaku yang baik, bertutur kata juga yang baik, akan menimbulkan rasa suka atau bahagia. Paling tidak kalau kalian itu menyapa itu pasti dengan tersenyum, pasti hatimu juga gembira, kan? Misalnya selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, atau kamu menyampaikan pagi Pak, pagi Bu, kan tidak begitu, pasti selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ya, dengan
dengan senyuman pasti, karena senyuman akan membawa berkah, akan membawa hati yang riang, dan dari hati yang riang itu juga akan menambah imun, ya, imun di masa pandemi. Makanya ada yang menyampaikan minimal sehari itu 27 kali ya kalian itu ketawa lepas. Karena kalau ketawa lepas itu akan melepaskan juga beban-beban. Yang keduanya apa? Tertawa lepas itu juga akan melemaskan otot-otot ya yang kemarin tegang lalu sekarang ketawa sampai berderai-derai, itu otot-ototnya menjadi lemas. Kalau menjadi lemas akhirnya peredaran darah juga lancar. Kalau peredaran darah menjadi lancar, akhirnya kita menjadi sehat. Ya. Oke, kita sampai ke disiplin di sekolah ya. Nah, disiplin di sekolah. Di antaranya adalah mengerjakan jadwal piket. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ayo, ini biasanya ya. Biasanya mereka itu atau kalian kalau dari rumah sudah tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya, makan permen, minum es yang plastikan ya, lalu atau minuman dalam kemasan, membuka mie, membuka bungkus-bungkus jajan, langsung kalian buang sebut begitu ya. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu, kalian biasakan kalau mau membuang sampah cari tempat sampah ya, karena di depan-depan kelas itu sudah ada tempat-tempat sampah. Bahkan ada tempatnya 3, ada untuk membuang organik, non-organik, plastik, kertas, dan dari tumbuh-tumbuhan atau dari bungkus dari daun-daunan. Sudah ada seperti itu. Nah, lalu disiplin apa lagi? Tidak terlambat masuk kelas. Nah, kalau membuang sampah pada tempatnya itu maksudnya disiplin yang bagaimana? Disiplin dalam bersopan, ya, kesopanan, ya, kebiasaan untuk bersopan, ya, kebiasaan dalam berinteraksi, Berikutnya seperti ini, ya, minta izin dahulu juga kalau mau meninggalkan kelas. Apakah meninggalkan kelasnya itu karena pengen ke belakang, ya, atau mungkin dipanggil oleh atau mungkin ada tamu, atau mungkin dipanggil oleh Bapak Ibu guru, ya, minta izin. Seperti juga kalau kalian disuruh Bapak Ibu guru mau ke kelasnya orang lain, masuk kelas itu ketok pintu. Setelah ketok pintu, lalu permisi Bapak Ibu, apakah boleh saya mengganggu? Saya diutus atau disuruh Pak Guru atau Bu Guru siapa untuk memanggilkan si A, untuk memanggilkan si B. Ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kaitannya adalah dengan kesopanan. Sekarang mengumpulkan tugas juga dengan tepat, mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, ini yang perlu normatif dalam bersolek atau berdandan sesuai dengan aturan dari sekolah. Kemarin Ibu perhatikan itu banyak sekali anak-anak itu yang ke sekolah itu memakai gelang. Ya. Anak-anak perempuan itu loh terutama memakai gelang, memakai cincin, ya. Kalau memang tidak perlu, tidak usah dipakai ke sekolah, karena di sekolah itu harus yang normatif. Kalau memakai cincin kan cincin tunangan, cincin kawin, itu kalau sudah menikah, kalau sudah bertunangan. Tapi kalau kalian itu belum bertunangan, belum menikah, sebaiknya cincinnya ditinggalkan. Dipakai nanti saja kalau tidak ke sekolah. Apalagi pakai gelang rempiang, ya. Nanti akan mencelakakan diri kalian sendiri. Kalau masa-masa seperti ini, orang kebanyakan masa-masa sulit, melihat kalian itu bersolek, berdandan, memakai gelang, memakai kalung, ya, memakai cincin, kalian nanti diukuntet, lalu diminta cincinnya, diminta gelangnya, diminta kalungnya, kan nanti kalian sendiri yang rugi, ya. Sebaiknya nggak usah, ya. Apalagi lalu memakai juga gelang-gelang yang tidak ada atau gelang-gelang hias yang tidak ada aturannya, sebaiknya tidak usah. Hanya cukup memakai jam tangan saja, ya. Oke, Ibu akan lanjutkan dengan memakai seragam sekolah, ya. Ibu harus kejar dulu ini yang kaitannya dengan disiplin di sekolah. Nanti kalau masih ada waktu, Ibu lanjutkan dengan disiplin di jalan raya, disiplin di rumah, begitu, ya. Oke.
Memakai seragam sekolah ini termasuk adalah kedisiplinan juga, karena kalian harus mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Untuk hari Senin dan Selasa memakai OSIS, untuk hari Rabu memakai eksekutif, untuk hari Kamis memakai batik, untuk hari Jumat memakai pramuka. Untuk gambar-gambarnya nanti bisa kalian lihat di buku kecil yang Bu Guru tunjukkan tadi ya. Nanti kalian akan ke sekolah, dipanggil ke sekolah untuk mengambil buku-buku itu. Bukunya sudah tersedia karena kita masih masa WFH, maka belum boleh mendatangkan siswa di sekolah ya. Nanti kalau kalian datang ke sekolah akan ketemu Bu Guru lagi ya. Guru yang jaga di depan itu yang selalu mengatur ketertiban kalian, baik apakah nanti boleh bergerombol atau tidak, nanti guru yang akan mengawasi ya. Memakai atribut sekolah lengkap dan perlengkapan seragam. Ya, memakai atribut lengkap itu ada badge-nya, ada namanya, ada pangkatnya. Ya. Nah, lalu perlengkapan seragamnya apa? Ikat pinggang berlogo SMK, sepatu hitam polos, kaos kaki berwarna putih minimal 7 cm di atas mata kaki. Jadi bolehkah kaos kakinya lebih panjang lagi? Boleh saja, apalagi itu untuk anak-anak perempuan yang kalau kalian itu ke sekolah ngoncengnya melangkerak ya, sebaiknya jangan memakai bawahan saja ya, pakai celana panjang sehingga kalau nanti melangkerak tidak kelihatan ya. Anak perempuan yang memakai rok atau underrok ya, bawahan itu ya bagus kalau ini kaos kakinya itu sampai 7 cm ya. Jadi tidak hanya sampai di tumit ya, atau sampai di pergelangan kaki saja ya, tapi sampai di tumit. Nah, itu biasanya anak laki-laki itu kaos kaki tidak ya. Kalau Bu Guru harap tidak akan terjadi seperti itu, tapi taatilah norma. Karena kalau kalian itu memakai seperti norma yang sudah diajarkan, pasti akan lebih gagah, ya, akan lebih sempurna, akan lebih tertib. Nah, apalagi kalau seragam pramuka itu semuanya harus memakai dasi, memakai hasduk. Nah, kalau memakai hasduk itu akan kelihatan lebih gagah, ya. Nah, untuk kaos kaki, kecuali hari Jumat ya, kalian memakai pramuka itu, kaos kakinya adalah warnanya hitam. Ya, warna hitam untuk seragam pramuka, kecuali kalau itu ya. Nanti untuk gambar-gambar bisa kalian lihat di buku. Oke, sekarang tertib menjaga penampilan. Oke, ini masih di sekolah ya. Kuku jari dipotong pendek. Oke, kemarin waktu Bu Guru itu menerima pendaftaran kalian itu banyak yang kukunya panjang-panjang, baik perempuan maupun yang laki-laki. Termasuk ini rambut, ya, rambutnya anak laki-laki banyak yang gondrong, ya. Rambutnya perempuan ada yang dicat. Terus kukunya juga sama, ya. Rambut tidak boleh dicat, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak perempuan kuku tidak boleh dicat. Ngerti ya dicat ya? Bukan chatting ya, cat rambut diwarnai ada yang merah. Nah, kemarin itu ada yang ketahuan Bu Guru rambutnya panjang, mau daftar ke sini, daftarnya secara offline, ya datang ke sekolah, rambutnya panjang, berwarna merah. Akhirnya Bu Guru sampaikan, Bu Guru pesankan seperti ini. Oke Mbak, kamu boleh daftar ke sini, kalau sudah rambutmu itu kamu kembalikan menjadi hitam kembali. Bu Guru bilangnya seperti itu. Terus anak tersebut pulang. Lah apakah anak tersebut ada di antara yang ikut MPLS pagi hari ini? Ya Bu Guru harapkan kamu tidak merasa sakit hati ya, karena sudah diingatkan Bu Guru. Tapi harusnya itu menjadikan peringatan bahwa kalau kita itu anak sekolah memang harus mengikuti tata tertib atau aturan-aturan. Ya, aturan yang ada di sekolah, karena memang semuanya itu sudah diundang-undangkan ya, sudah ada undang-undangnya. Jadi tidak sekolah itu membuat aturan sendiri, tapi sekolah pun juga dapat aturan dari dinas yang terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ikut upacara bendera dan kegiatan sekolah lainnya. Kegiatan sekolah lainnya berupa apa? Ekstrakurikuler ya.
Ikut upacara, ini upacara ya, ikut upacara bendera dan kegiatan sekolah. Kalau pas upacara juga demikian, tidak boleh datang terlambat. Jadi 10 menit sebelumnya kalian harus sudah ada di lapangan. Karena nanti kalau kalian datang terlambat akan dihukum bu guru di depan, ya. Kalian mau tak berikan sanksi upacara sendiri. Lalu nanti menyanyi sendiri. Nanti kita mengadakan upacara sendiri di depan. Ya, kan itu ada bendera ya. Oke, itu tata tertib dalam menjaga penampilan. Oke ya. Ibu kira paham ya? Oke, sekarang Ibu lanjutkan mengenai disiplin di jalan raya. Ya. Sebelum kalian datang ke sekolah pastinya kan lewat jalan ya. Nah, kalian berjalan kan dari rumah ke sekolah. Kalau berjalan kaki, apa mau naik kendaraan, pokoknya kalau kita melakukan perjalanan itu ambil di sebelah kiri, ya, dan tidak menentang arus. Yang keduanya, kalau berkendaraan harus membawa kelengkapan surat kendaraan, apakah berupa SIM atau STNK. Membawa kartu identitas, apabila kalian belum punya KTP, ya kartu OSIS-nya yang dibawa, ya. Mematuhi rambu lalu lintas, kalau merah ya berhenti, kalau kuning siap-siap, kalau hijau bisa berjalan. Nah ini loh, yang biasanya ini loh, yang biasanya terjadi ini. Menyalakan sen dengan tepat. Sen itu rating ya, ratingnya kiri, beloknya kanan. Akhirnya yang di belakang itu kaget toh ya, loh, itu ki, wong sennya ke kiri kok beloknya kanan. Nah itu kan membahayakan orang lain. Jadi kalau kita itu tidak mematuhi tata tertib, bukan kita yang rugi, tapi orang lain juga yang akan kena imbasnya. Ya, oke, Ibu tambahi lagi. Contoh disiplin atau penerapan disiplin di rumah. Membantu orang tua, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah, merapikan kamar tidur setelah bangun tidur, merapikan buku setelah belajar, tidur dan bangun tepat waktu. Oke. Membantu orang tua tidak semuanya. Contohnya saja wis ya. Kalau orang tua mencuci bajumu, ya kamu bantu bilasi atau nyemuri, syukur-syukur kamu cuci sendiri, ya. Belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau di rumah belum tentu semuanya belajar, apalagi sekarang HP, Android semua, tidak bekerja, tidak mengerjakan pekerjaan sekolah, tidak ikut belajar, malah sharing cerita-cerita yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Oke. Lalu kalau bangun tidur, jangan lupa ya, kamar tidurnya dirapikan. Setelah belajar, bukunya juga dirapikan kembali. Ya, kalau tidur karena kalian sebagai anak sekolah, jangan malam-malam. Nanti bangunnya kesiangan. Ya, oke. Nah, oke, sementara seperti itu. Kurang 1 menit kah, Mbak? Mbak moderator masih 5 menit, 15 menit apa 1 menit, Mbak? Iya, Ibu, kurang 1 menit lagi. Oh iya, kurang 1 menit ya. Oke. Atau karena terlalu banyak materi, atau karena memang kita ini ya, apa ya? Ya karena memang masa pandemi, memang kita belajar pelajaran saja 2 jam, 30 menit saja itu untuk 2 jam ya. Oke, karena memang kurang 1 menit, Ibu tambahkan lagi yang umum saja ya. Khususnya untuk BDB, kalian punya lab yang namanya lab pemasaran ya, itu yang toko, nanti kalian juga akan praktek di situ. Kalau kalian itu tidak disiplin, menjaga aturan-aturan, tidak disiplin mentaati prosedurnya, nanti praktek kita tidak akan bermanfaat. Oke, sudah jam 10.15. Oke, untuk sementara seperti ini yang bisa Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya apa yang sudah Ibu sampaikan bisa dibaca kembali di dalam buku kecil ini ya, buku peraturan dan tata tertib sekolah. Termasuk kalau berjilbab bahannya harus bagaimana. Kalau untuk berjilbab
warnanya harus senada dengan atasannya, satu. Yang keduanya bahannya tidak boleh dari bahan kaos ya. Bahannya harus bahan dari kain. Ya, dari kain apakah berupa katun ya atau yang sudah disediakan dari sekolah. Jadi sementara kalau untuk sekolah, kalau untuk ini ya, sementara kalau untuk sekolah itu kalian harus memakai seragam, ya aturi seragam sekolah. Nah nanti kalau kalian ingin bergaya, mau memakai bahan yang macam-macam, ada yang berenda dan lain sebagainya, dipakai kalau pas kegiatan bebas. Ya, oke demikian anak-anakku. Ya, salam sehat selalu, jaga kebersihan ya. Ingat 5M ya. Ingat 5M agar kita selamat sampai nanti berjumpa kalau ada waktu tatap muka. Oke, kami kembalikan kepada moderatornya atau pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Rindarmani, Sarjana Pendidikan yang telah menyampaikan materi. Oke, untuk tutup ya, selanjutnya Mbak. Penyampaian materi yang Ibu live ya. Ibu. Yang akan Ibu live ya. Ibu. Untuk selanjutnya, penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Retno Ningsih, Sarjana Pendidikan. Izinkan saya untuk membacakan biodata Ibu Sri Retno Ningsih, Sarjana Pendidikan. Nama Ibu Sri Retno Ningsih, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Tegal 2 Februari 1975, jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, pesan, semangat, jaga kesehatan, disiplin, terapkan prokes, agar bisa segera PTM lagi. Amin. Kepada Ibu Sri Retno Ningsih, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat dipersilahkan.
Untuk adik-adik jangan keluar dulu ya, Dek. Ini materinya sedang ada halangan untuk bisa masuk ke room. Sebentar lagi. Tunggu sebentar ya, Dek. Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Ya. Yang lagi galau kok. Lucu kayak gini sih. Kan. Kan lucu.
Dibuka kenapa ora, Pak?
Udah. Pak, nggak tahu. Mohon maaf, jangan meninggalkan room dulu ya, Dek. Ini materinya belum bisa masuk. Tunggu sebentar lagi ya, Dek. Ya, Kak. Enggak, Kak. Bisa. Iya, Kak. Iyalah.
Enggak sih. Enggak. Apa pula dipres. Oi, lagi ada. Untuk materi Untuk materi selanjutnya, pembelajaran di era pandemi, kan ini nunggu pematerinya. Nanti dibacakan sama Kak Suci ya, Dek. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Gih, Kak. Baik, Kakak bacakan materi pembelajaran di era pandemi ya, Dek. Iya, Kak. Bisa dengar Iya, suara Kak. saya? Ya, Bisa, Kak. Bisa. Kalian tahu apa itu PJJ? Tahu. Tahu. Tahu, Kak. Tahu pembelajaran jarak jauh. Tahu, Kak. Ya, dengan adanya meluasnya wabah COVID-19 telah memaksakan pemerintah untuk menutup sekolah dan mendorong diadakannya pembelajaran jarak jauh dari rumah. Berbagai cara dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan belajar telah berlangsung meskipun tidak ada sesi tatap muka. Selanjutnya, perubahan mendadak dari metode tatap muka atau yang disebut dengan offline di ruang kelas menjadi pembelajaran jarak jauh, yaitu yang disebut dengan online dari rumah, juga menunjukkan kebutuhan akan kapasitas dari guru-guru. Akses internet yang tidak merata, kesenjangan kualifikasi guru dan kualitas pendidikan, serta kurangnya keterampilan dan komunikasi dan teknologi menjadi kerentanan dalam inisiatif pembelajaran jauh di Indonesia. Jadi, pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didiknya dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai daya yang diperlihatkan di dalamnya. Ada yang tahu pengertian pembelajaran jarak jauh? Istilah lainnya,
Halo? Enggak, Kak. Ada yang tahu pengertian pembelajaran jarak jauh? Maksudnya istilah lainnya gitu. Kalau enggak ya menurut kalian? Daring, Kak. Iya, Mude. Yang itu, yang jelas. Dijelaskan. Ada yang tahu? Enggak. Masa dari 129 peserta tidak tahu pengertian pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran tuh. Kalian bisa saja cari di internet. Setelah itu dibacakan. Gimana? Ini 130 peserta loh. Masa 130 peserta nggak bisa jawab, Dek? Tidur, Gampang, Dek. Dek. Kalau enggak ya menurut jawaban kalian. Jauh ada pendidikan formal. Pendidikan jauh adalah formal berbasis lembaga yang peserta didik dan masih terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Jika sebentar. Kalau kalian mau jawab, sebutkan nama, setelah itu izin menjawab, Kak. Seperti itu. Coba ulang. Nama jihad, Pak izin menjawab, Kak. Iya. Dari kelompok mana ya, Dek? Komunikasi apa ya kalian? Komunikasi bisnis. Iya. Jawabannya apa, Dek? Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi alternatif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Ya, tepat. Ada lagi? Halo? Ada yang bisa jawab lagi? Izin menjawab. 130 siswa yang... Ya, silahkan. Iya. Izin menjawab, Silakan, saya Asyifani Rahmadina Laila dari kelompok bidang bisnis online. Secara sederhana, pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. Sejak saat itu, metode PJJ harus dikembangkan dengan menggunakan beragam teknologi mulai dari radio, televisi, hingga teknologi internet. Ya, terima kasih. Dari kelompok mana, Dek? Bisnis online, Kak. Ya, baik. Dari kelompok administrasi transaksi gimana? Ada yang bisa jawab? Kelompok lainnya. Kelompok bisnis retail ada kan? Jadi baru bisnis online dan komunikasi. Kurang 2. Izin menjawab, Kak. Saya Intan Afriani dari bisnis retail. Ya. PJJ adalah proses belajar secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Namun,
program studi online atau PJJ memiliki kurikulum dan capaian pembelajaran yang sama dengan program studi tatap mukanya. Yang berbeda adalah metode pembelajarannya. Iya. Makasih, Dek. Sama-sama, Kak. Kelompok administrasi transaksi gimana? Halo? Kelompok administrasi transaksi. Ini kelompok administrasi transaksi tidak ada yang mau dijawab. Baik, saya lanjutkan ya. Kelemahan PJJ. Yang pertama yaitu disiplin dapat menjadi masalah bagi pendidik saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, adanya gangguan internet dan jaringan. Yang ketiga, keterbatasnya teknologi. Yang keempat, kurangnya fokus. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan internet. Untuk kelebihan PJJ sendiri, yaitu mata pelajaran yang terbuka memungkinkan lebih banyak fleksibilitas tidak hanya dari segi lokasi belajar, namun juga waktu belajar. Adanya kesempatan mengejar materi yang tertinggal ataupun materi bahan ajar dalam bentuk tulisan yang dikemas secara digital, memungkinkan peserta didik untuk dapat membaca kembali. Tips untuk pembelajaran jarak jauh yaitu yang pertama, membuat jadwal dan menepatinya. Setelah itu, tentukan ruang khusus untuk pembelajaran. Yang ketiga, persiapkan hari yang akan datang. Ambil waktu untuk beristirahat. Dan yang terakhir, selalu mengikuti semua pelajaran. Dari materi yang kakak sampaikan, ada yang ingin ditanyakan, Dek? Halo? Ada, Kak. Sudah paham semua? Paham, Kak. Sudah, Kak. Paham, Kak. Siap, sudah, Kak. Nggak ada yang tanya, Dek. Izin Kelompok bertanya. transaksi gimana? Dari dating nggak ada yang muncul. Tidur, Kak. Kak. Ini nggak ada yang Kak, kenapa materinya nggak masuk? Gimana? Materinya namanya siapa, Kak, yang nggak masuk? Nggak ada yang tanya? Nggak peduli, Kak. Aktif Yude, kena. Katanya mau Izin aktif. bertanya, Ya, Ya, kok tadi lama banget sih? Ulangi, Gimana? ulangi. kelompok mana? Sebut nama. tahu cara interupsi? Dari kelompok komunikasi bisnis, Namanya siapa, Ya. Dek? Nopi Yana. Tahu cara interupsi?
Dek. Nopiana. Nama kamu Nopiana kan? Iya, Tadi mau tanya apa? kok tadi pemantrinya lama banget sih, Kak. Ulangi, Dek. Cara kamu nanya itu salah. Kan tadi udah diajarin. Perkenalkan, nama, izin bertanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Nopiana dari kelompok komunikasi bisnis. Izin bertanya, Kak. Nah, iya, kenapa? Tadi kok itu pemantrinya lama banget. Karena ada kendala, Dek. Jadi pematerinya belum bisa masuk. Dan kita juga udah menghubungi pematerinya, tapi belum bisa masuk karena ada kendala. Paham kan, Dek? Mohon maaf Kak, izin menambahkan. Iya, Kak. Iya, silakan. Dan kami para pendamping mohon maaf ya Dek, kalau yang ngisi itu kakak kelas, karena daripada diam, buang-buang waktu, jadi kami berusaha mengisi, kalian hargailah ya. Baik, Kak. Iya, Kak. Mohon maaf, Kak. Izin bertanya. Iya, Dek. Perkenalkan, Silakan. nama saya Adinda Dwi Arlita dari kelompok bisnis online. Izin bertanya. Tadi kan di awal sudah mengerjakan kuisis, kan disuruh di screenshot hasilnya. Nah, nanti screenshotannya dikirim ke siapa? Terima kasih, Kak. Izin menjawab ya, Dek. Ya, Kak. Boleh dikirim ke ketua kelompoknya dulu. Setelah itu, setelah terkumpul, ketua kelompoknya itu mengirimkan ke pendampingnya. Oh, begitu ya, Kak. Izin menambahkan Ya. Kak. Ya. Gini ya, kalau itu screenshot-nya dikirim ke ketua kelompok. Nah, terus ngirimnya pakai format nama, terus itu hasil SSN-nya. Jadi nanti ketua kelompok ngirim ke pendamping, tinggal data namanya saja yang mengikuti gitu. Oh iya. Ya. Paham kan, Kalian Dek? itu ini juga gak apa-apa, yang penting ada data nama siswanya. Iya. Paham kan? Paham. Untuk ketua kelompok di sini. Untuk ketua bisnis retail mana ya? Terima kasih ya, Kak. Iya. Iya, sama-sama. Harusnya ketua kelompok itu hadir ya, harus banget wajib hadir. Kak, izin Ketua bertanya. kelompok bisnis retail mana? Bentar, Kak, ini ada yang mau tanya, Kak. Iya, Dek. Perkenalkan, nama saya Gisna Maulida dari kelompok bisnis online. Kan tadi disuruh ngisi kuis kan, Kak. Tapi setelah itu kan error. Terus nggak bisa masuk lagi. Mau ngirim screenshot-nya gimana, Kak? Izin menjawab ya, Dek. Soalnya tadi itu karena udah melebihi kapasitas peserta, yaitu 500 peserta. Jadi banyak yang nggak bisa masuk sama yang nggak bisa ngisi. Gitu. Tadi saya sudah ngisikan, Kak. Terus tinggal nunggu hasilnya. Tapi setelah itu malah hasilnya tuh nggak keluar. Yang keluar tuh malah harus coba lagi kayak gitu. Gimana Katias ini? Nanti kamu kan laporan ke ketua kelompok kan ya, Dek. Kamu ngomong, tadi saya udah masuk, tapi waktu udah masuk, tapi ada gangguan gitu. Tapi saya udah masuk di kuis, kayak gitu, Dek.
Paham kan? Baik, Kak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya sebelum ditutup? Izin Ayo deh, menambahkan, Kak. aku. Iya, Kak. Gini ya, nanti kan ada apa ya? Ada apa ya? Daftar hadir nama peserta yang ikut MPLS hari pertama. Nah, itu caranya mau dibikin list atau mau setor ke ketua kelompok? Kalau saya tuh mengikuti hari ini loh. Mau bikin list di grup atau mau setor ke ketua kelompok, nanti ketua kelompok kirim ke pendamping. Izin Maaf, Kak, memberikan boleh saja, Kak. Bentar, izin memberikan saran ya, Kak. Izin Ya. memberikan saran. Kalau semisal anak siswa pesertanya itu dikirim ke ketua kelompok saja gimana? Soalnya kalau di grup kan di situ kan ada bapak ibu guru, takutnya gimana ya mengganggu. Jadi iya. ketua kelompok saja, setelah itu ketua kelompok disetorkan ke pendamping. Itu sekalian itu tata nama yang ikut kuisis. Iya, boleh. Jadi satu atau kalau ikut kuisis berarti itu ikut MPLS. Iya. Gimana ya? Ketua kelompoknya itu banyak yang enggak kayak itu sih, Kak. loh. Ketua kelompoknya ada kan di sini? Ketua kelompoknya Kalian tahu disebutin satu-satu. Ketua kelompok bisnis online mana? Ketua kelompok itu bertanggung jawab, oh? Iya, Kak. Yang ke satu bisnis online mana? Bisnis online, ketua kelompoknya mana? Nggak Arif ikut. Bagus ya? Assalamualaikum, Kak. Iya. Saya ketua kelompok bisnis online Arif Bagus. Apakah Ya, sudah paham? Paham Ada yang mau tadi? ditanyakan? Arif, paham tidak? Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di sini. Ini kan mau itu Kak, izin bertanya, Kak. Iya, Dek. Perkenalkan, nama saya Nisa Oliariska dari kelompok komunikasi bisnis. Kak, kalau misalnya nggak ikut kuisis, nggak ikut MPLS? Enggak, bukan gitu. Alasan tidak mengikuti kuis itu apa dulu? Semisal karena batas waktu atau karena melebihi, karena sudah tidak bisa digunakan linknya, itu masih ikut MPLS. Iya, soalnya linknya error, Kak. Iya, jadi nanti apa ya, peserta itu ya chat ketua kelompok dengan format nama lengkap, terus kirim SS-an Vicon maupun SS-an kuis ya untuk bukti. Nah, terus itu ketua kelompok bikin data jadi satu nama-nama yang ikut MPLS hari ini nanti disetorkan ke pendamping. Apakah paham untuk ketua? Paham, Kak. Paham, Kak. Ketua kelompok bisnis retail mana?
Ada. Administrasi Ketua kelompok transaksi. bisnis retail. Nggak ada, Kak. Bisnis retail. Saya, Kak. Anggotanya, Wis. Saya, Kak, bisnis retail. Saya Kak, bisnis retail. Kamu. Saya Kak. Saya, Kak. Saya, Kak. Retail. Salah satu. Saya, Kak. Sebutin nama satu. Salah satu. Saya, Kak. Nama Bella Yunita, Ketua Bisnis Retail. Ya. Paham yang tadi disampaikan Kamu Katia? paham kan dia tugas kamu? Siap, paham, Kak. Oh iya, Kak, maaf sebelumnya mau tanya. Nanti kan disuruh data, terus yang tulis datanya ketua apa dari kalingnya itu? List datanya. Dari kamu, Dek. Jadi gini, kan nanti kan store kan? Itu kelompok kamu store kalau misalnya dia itu ikut Vicon sama ikut kuisis. Terus kalau misalnya ada yang belum, kan jumlah dari bisnis retail kan ada 35. Nanti kamu store ke saya itu 35. Kalau misalnya ini Kak, ini yang ikut 33 misal. Yang 2 nggak bisa ikut karena sinyal atau apa. Kayak gitu, paham? Jadi dijadiin satu dulu. Oh ya, maaf, Terus Kak, nanti saya yang tanya ke anggotanya. Dicapri satu-satu. Iya. Kamu bisa Iya, dicapri satu-satu, terserah kamu caranya gimana. Kamu bisa pakai pesan siaran biar rata semua, Dek. Ya, siap, Kak. Terima kasih. Izin menambahkan ya. Paham. Jadi kalau Iya, kok. udah izin menambahkan. Jadi kalau ada yang nggak bisa ikut hari ini, ditanyakan sekalian alasannya apa gitu. Iya, Kak, siap. Ya, siap, Kak. Oh ya, itu di grup ada video dari pemateri hari ini. Yang kedua yaitu Bu Retno. Silakan dibuka ya. Dan untuk Vicon ini, apakah boleh ditutup, Kak? Ketua kelompok administrasi transaksi. Salsa. Saya, Kak. Iya, Kak. Paham tugas. Paham. Paham, Kak. Baik. Untuk moderator, Kak Ajeng, silakan. Barangkali mau ditutup. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Maaf, Kak, mau nanya. Nama Bella Yunita dari kelompok bisnis retail. Terakhir ngumpulinnya kapan ya? Datanya, Kak. Saya tunggu sampai jam 3. Lama juga. Baik, Kak. Terima kasih. Ini sebelum ditutup ya, Dek, pesan. Kalau misalnya kalian mau chat entah itu guru ataupun kakak kelas, kalian itu misal mau chat salam, misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, Pak, atau Kak, saya Bella Yunita dari kelompok bisnis retail, izin bertanya. Jangan langsung nanya, Dek. Jadi kan kita nggak tahu, dah kamu siapa? Gitu, paham kan? Paham. Bahkan, Kak. Terus juga biasakan menggunakan saya. Jadi, biasakan menggunakan saya, bukan aku. Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Udah Kak Jam, tutup aja. Ini, ya,
Semoga materi hari ini yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua.